Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reflektif review topik pertemuan sebelumnya sebanyak 4 topik dan review paper salah satu yang ada ditugaskan sama Bu Anini. Kali ini untuk mata kuliah PPWK saya sendiri namanya Rizky Maulana. Supaya mempersingkat waktu kita langsung saja. Untuk yang pertama adalah reflective review. Nah, untuk yang topik pertama itu adalah pengembangan prasarana wilayah dan kota. Nah, yang didapatkan dari topik satu ini saya mendapatkan pengertian dan tujuan. Yang pertama adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, mencegah konflik penggunaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang tujuan utamanya untuk membangun suatu perdesaan atau daerah tertinggal, mengurangi ketimpangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, dan memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Kemudian juga dibahas tentang sejarah tentang pengembangan prasarana wilayah kota yang khususnya di Indonesia gitu. Sebelum kemerdekaan, khususnya pemerintahan itu fokus pada eksploitasi SDA dan perdagangan, dan juga infrastruktur mendukung ekonomi pada masa zaman kolonial. Masuk ke dalam Orde Lama, rehabilitasi infrastruktur yang ada, jadi fokus untuk merehab-rehab bangunan-bangunan yang ada. Kemudian masuk ke Orde Baru itu mulailah dibangun tol yang pertama kali yang ada di Indonesia dan juga Bandara Suta dan PLTA. Masuk era reformasi sampai dengan sekarang yaitu desentralisasi melalui manajemen pemerintahan daerah dan mulai munculnya proyek-proyek besar seperti Jembatan Suramadu, pembangkit listrik tenaga yang 35.000 dan tol Trans Jawa pun yang kemarin baru selesai. Nah, untuk kebijakan nasional terkait aturan-aturannya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 59 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Nah, dibahas di dalam topik yang pertama ini untuk isu dan tantangan yang saya dapatkan yaitu ada mengenai tentang pembebasan lahan karena ada tumpang tindihnya kepemilikan, harga lahan yang tidak sesuai, kurangnya sosialisasi dan komunikasi gitu. Dan terutama kurangnya pendanaan infrastruktur karena dimulai dari pembengkakan biaya, perencanaan yang kurang matang, dan keterlambatan pencairan dana gitu. Nah, masuk yang ke topik 2 tentang konsep infrastruktur itu. Yang saya dapatkan dalam pertemuan kemarin tentang konsep infrastruktur itu mulai dari pengertiannya yaitu pengembangan fisik prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi transportasi, bangunan gedung, jaringan listrik, pengairan, dan fasilitas publik lainnya. Yang kedua, ada kategori infrastruktur yang menurut Grieg pada tahun 1988, yaitu ada pembahasan tentang jalan, transportasi, air, sistem pembuangan limbah, bangunan dan fasilitas olahraga, sistem kelistrikan, dan gas. Nah, dan apa sih manfaatnya infrastruktur ini? Yaitu untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tentunya. Dan apa saja kewenangan pemerintah? Untuk pemerintah pusat itu terbangun untuk pembangunan jalan tol dan jalan nasional, pembiayaan dan kerjasama internasional juga, dan penetapan standar regulasi berstandar nasional. Untuk pemerintah provinsi, yaitu pembangunan jalan provinsi, pengelolaan sumber daya alam lintas kabupaten ataupun kota, dan lingkup kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota, pembangunan jalan lokal pasar, terminal, pengelolaan fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan yang tercakup dalam kabupaten atau kota tersebut. Nah, untuk sistem transportasi infrastruktur di Indonesia juga ada sistem transportasi, sistem energi, dan sistem yang lainnya. Untuk studi kasus yang didapatkan dalam topik yang kedua ini, saya mendapatkan untuk salah satu pengkajian pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan di kawasan IKN tentunya fokus pada integrasi dan keberlanjutan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan wilayah transportasi, ekonomi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijaunya. Nah, untuk yang topik dia itu tentang drainase. Yang saya dapatkan di dalam pembahasan topik ketiga ini, bagian dari infrastruktur drainase ini berfungsi mengalirkan kelebihan air hujan tentunya untuk mencegah genangan dan banjir. Dan juga menurut Suripin, usaha untuk mengalirkan, membuang air dari suatu kawasan secara alami atau buatan agar kawasan berfungsi secara optimal ataupun maksimal.
Prinsip perencanaan drainase adalah berdasarkan analisis hidrologi ataupun hidrolika, memperhatikan kapasitas saluran dan dampak lingkungan. Nah, untuk fungsi drainasenya itu adalah pengendalian banjir, pencegahan erosi, peningkatan kualitas air dengan filtrasi juga. Nah, untuk sistem drainase lingkungan yaitu ada tiga, yaitu ada biopori, lubang infiltrasi untuk meningkatkan penyerapan air tanah dan memperbaiki porositas, rain garden, taman resapan air hujan yang memperindah sekaligus mengurangi genangan, detention pond, yaitu adalah kolam penampungan sementara untuk memperlambat aliran dan penyaringan polutan. Nah, studi kasus yang saya dapatkan dalam pembahasan ini yaitu salah satunya ada di Jalan Pemuda Kota Bogor dan Purwokerto. Nah, hasil dari studi kasus ini mendapatkan kapasitas saluran yang tidak memadai yang pertama, yang kedua perlu perencanaan drainase berkelanjutan, yang ketiga dibutuhkan evaluasi dan penerapan teknologi, yang topik keempat adalah air bersih dan konservasi. Nah, untuk definisinya sendiri, air yang memenuhi syarat kesehatan bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci, membersihkan sesuatu hal gitu. Itu definisi air yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, untuk tujuan pembangunan berkelanjutannya untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, sumber air bersih itu berasal dari mana saja, yaitu dari air tanah, air hujan, air permukaan, air baku, dapat berasal dari mata air, air tanah, dan ataupun air permukaan. Nah, untuk konservasinya, untuk melestarikan dan pengelolaan sumber daya air secara bijak, tujuannya apa? Untuk menjaga ketersediaan air, melestarikan daya dukung dan fungsi lingkungan. Dan apa saja ancaman terhadap sumber air ini? Yang pertama adalah erosi dan sedimentasi. Erosinya tersendiri atau ada dibagi empat, yaitu ada erosi lempeng, pembentukan parit, longsor, ataupun erosi tebing sungai. Nah, untuk kekeringannya sendiri, kita bisa memperhatikan dalam tiga jenis dalam meteorologi, pertanian, dan hidrologi. Nah, terus bagaimana sistem penyediaan air bersihnya? Sistem penyediaan air bersih itu ada dua, ada individual, adapun komunitas. Yang dimana individual itu ada disediakan terhadap rumah masing-masing, dan yang komunitas atau perkotaan itu dikelola oleh pemerintah. Itu. Nah, kemudian saya masuk untuk report review. Nah, penelitian ini mengenai pembahasan tentang clean water supply development model in Sentul City ya. Ini di jurnal ini adanya pada tahun 2020 pada tanggal 16 Desember. Nah, langsung saja, untuk apa sih tujuannya dalam penelitian ini? Upaya pengembangan pasokan air bersih dan aspek sosial di Sentul ini memperkirakan kebutuhan air bersih diperkirakan dari total populasi tahun ke tahun. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode aritmatika dan geometri, di mana untuk memprediksi populasi dan software Stella digunakan untuk mempermudah analisis. Sentul diperkirakan akan mengalami kekurangan air itu pada tahun 2030, dan kemudian ada program penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang untuk pembahasan eh, yang ada di Sentul ini? Karena masalahnya keterbatasan pasokan air bersih di kawasan Sentul akibat kecilnya debit air PDAM Tirta Kahuripan dan kendala distribusi. Dan cakupan layanan PDAM juga baru mencapai 41,7% pada tahun 2014, sementara sebagian warga mengandalkan sumur gali, dan di Sentul juga memiliki keterbatasan air dan mata air berdebit kecil dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas. Nah, dan ada pun pemasukan atau solusinya, yaitu ada untuk meningkatkan pasokan air dengan program PAMSIMAS yang tadi, yang memanfaatkan Sungai Citerep dan Cikeas serta menampung air hujan yang jatuh di atap rumah ke dalam tangki pintar. Nah, apa saja metode yang dipakai? Yang pertama adalah metode kuantitatif, yang dimana untuk mengumpulkan data primer yang diajukan melalui kuesioner kepada lembaga dan komunitas yang berdomisili yang disentul. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan lain-lainnya. Dan juga ada metode aritmatika, yang dimana
untuk memperkirakan jumlah penduduk menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk adalah sama setiap tahun. Dan juga ada metode geometrik yang dimana mengasumsikan pertumbuhan penduduk menggunakan bunga majemuk dasar, lalu pertumbuhan penduduk diasumsikan sama setiap tahunnya. Kemudian apa hasil penelitian yang ada di dalam yang ada di dalam jurnal Sentul ini? Yang pertama adalah analisis kebutuhan air bersih, di mana menunjukkan bahwa estimasi jumlah penduduk masing-masing mendapatkan 76.020 dan 108.529 untuk daerah perkotaan dan pedesaan, dengan total 184.549 orang pada tahun 2025. Nah, total kebutuhan air penduduk di wilayah Sentul ini pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai 5.706.462 meter kubik per tahun dan 13.785.875 meter kubik per tahun pada tahun 2025 dan 2050. Nah, kemudian apa saja untuk penyediaan airnya? Untuk penyediaan air menurut sumber pada penelitian yang di Sentul ini, PDAM Tirta Paguriban memberikan air bersih kepada Sentul dengan debit 17.280 meter kubik per hari, pengolahan air memberikan 6.912 meter kubik per hari, dan pengolahan limbah memberikan 1.200 meter kubik per hari. Jika pasokan air ini tetap, ceteris paribus akan terjadi defisit air. Untuk mengatasi masalah ini, sumber air bertambah harus digali dari Sungai Cikeas dan Citerep yang dapat berfungsi sebagai sumber air baku. Nah, adapun air hujan yang jatuh di atas atap dapat digunakan sebagai air tambahan selain dari air sungai. Nah, untuk keseimbangan airnya, jika ketersediaan air di depan tetap sebesar yang diberikan saat ini, maka hanya akan mencakup hingga tahun 2029. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya akan terjadi kekurangan air bersih. Nah, apa sih strategi untuk pengembangan air bersih? Untuk strateginya, mengembangkan industri air bersih di Sentul akan menghasilkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ekonomi, sektor air bersih harus mengikuti aturan ekonomi untuk mengarahkan alokasi sumber daya air dan mendorong implementasi bisnis profesional dan berperilaku efisien dan manfaat bagi sektor ekonomi yang lainnya juga. Nah, untuk program Pemsinas ini, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang disebut Pemsimas, untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan penurunan derajat kesehatan lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang buruk di Sentul. Nah, program Pemsimas juga merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses bagi jumlah masyarakat miskin pedesaan terhadap layanan air bersih dan sanitasi serta fasilitas yang lebih baik, serta meningkatkan nilai perilaku hidup yang bersih, sehat dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Nah, itu dia. Nah, untuk kesimpulannya, ini menunjukkan peningkatan kebutuhan air dengan pasokan terbatas untuk mengatasi kekurangan air di Sentul dalam 10 tahun mendatang. Tangki Pintar dan program Pemsimas diusulkan. Program ini juga melibatkan pendekatan bawah ke atas untuk menyediakan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di pedesaan menggunakan Sungai Cikeas dan Citerep. Di perkotaan, pengumpulan air hujan dan pengolahan menggunakan smart tangki direkomendasikan. Ini akan menjadi salah satu solusi untuk kekurangan air bersih di masa depan. Nah, untuk kekuatannya, abstrak ini ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca, dan juga penulis juga detail dalam memberikan hasil yang diperoleh, bahasa yang digunakan juga dipahami setelah saya cukupkan. Saya Rizky Maulana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.